Dalam video kali ini, gua ingin menanggapi salah satu komentar video yang ada di channel ini. Menurut gua sangat menarik dan keren banget nih untuk dijadikan topik pembahasan dalam episode video kali ini. Gua bacain ya. Komentarnya datang dari Tang Irianto. Kemenkes aja nggak mau adu data, apa yang disembunyikan? Komentar ini ada pada salah satu video yang diupload sebelum video ini ya. Judulnya Sang Provokasi Seperti Babe Aldo, Ali Ridho Assegaf harus ditangkap. Untuk kalian yang belum menonton videonya bisa langsung disimak ya. Dan jika kalian punya pendapat lain atau pandangan berbeda, bisa langsung komentar di kolom komentar untuk kita bahas sama-sama ya di episode berikut. Ingat, ini bukan untuk perdebatan, melainkan hanya untuk bertukar pikiran dan berbagi wawasan untuk menambah pengetahuan kita. Benar nggak, Wan-Wan? Oke, kita langsung simak aja ya videonya. Wan-Wan, asal muasal hebohnya topik tangkap Babe Aldo ini bermula dari pernyataan-pernyataan di media sosial yang bersifat provokasi dengan menyebutkan vaksin COVID-19 sangat berbahaya bagi kesehatan anak-anak Indonesia. Informasi seperti ini kalau datangnya dari pemerintah atau dari Kementerian Kesehatan, gua sih bisa menerima secara logika ya. Namun pernyataan menyesatkan ini justru datang dari seorang Babe Aldo yang gak jelas latar belakang pendidikannya. Apa dia seorang dokter? Bukan. Apa Babe Aldo seorang profesor? Bukan juga. Apakah dia ahli dan pakar biologi? Bukan. Jadi ini sangat membingungkan pikiran gue ya. Gue nggak habis pikir dan gue akhirnya coba cari informasi ya, latar belakang pendidikannya. Ternyata nih Wan-Wan, dari berita yang gue baca nih, dia pernah di drop out loh dari salah satu perguruan tinggi. Ya nggak dijelasin sih apa penyebabnya. Tapi kok ngajak debat terbuka dengan Kemenkes ya? Apa nggak salah tuh? Jauh banget cuy, ketinggian banget, kayak langit dan bumi. Kayak anak TK pengen ngadu ilmu sama profesor. Bagi gua nggak ada salahnya juga sih kalau si Aldo itu ngajak debat ya. Semua balik lagi ke pihak Kementerian Kesehatan. Manfaat dari debat itu sendiri apa? Kan banyak prioritas dari Kementerian Kesehatan yang harus dilakukan. Ya enggak? Bagi gua sih Babe Aldo itu hanya kurang piknik dan hanya bikin onar aja. Kebayang nggak kalian karena statementnya tadi akhirnya terciptalah kegaduhan. Rame-rame orang menolak vaksin. Ibu-ibu yang percaya dengan omongan Aldo jadi tidak menyekolahkan anak-anaknya hanya karena takut anaknya disuntik vaksin. Kan jadi kacau kalau begini. Vaksin yang diberikan itu sudah lolos uji klinis cuy. Dari Badan POM sendiri sudah mengatakan aman untuk anak-anak. Bahkan ahli-ahli agama dan para ulama juga sudah menyatakan vaksin halal untuk digunakan. Terus masalahnya di mana? Loh kok malah jadi pada demo tolak vaksin sih? Dibilangnya vaksin haram digunakan. Yang buntut-buntutnya malah minta Jokowi turun. Itu mah sudah perjuangan abadi para kadrun. Ya enggak? Yang penting Jokowi harus mundur. Kegaduhan semacam ini memang itu yang diharapkan mereka ya. Agar ekonomi kita yang sudah mulai bangkit nih kembali terpuruk. Orang jadi pada nggak bisa kerja. Terus tampil deh mereka seakan-akan mereka tuh pahlawan untuk
yang mengambil alih pemerintahan ini pahlawan kadrun. Kita balik lagi ke komentar Tang Iriani tadi ya. Data apa sih yang Babe Aldo punya? Data vaksin itu haram. Dibuka aja cuy ke publik biar semua tahu. Kalau memang Anda mencurigai Kementerian Kesehatan bermain-main dengan bisnis vaksin atau ada indikasi korupsi di tubuh Kementerian Kesehatan, kalau bicara korupsi, gua akan dukung lu 100%. Tapi laporin aja dulu ke KPK kalau memang seperti itu adanya ya, biar segera diproses hukum. Gua jadi curiga nih. Ajakan dialog ente, jangan-jangan pengen bagi dua. Iya, pengen dibagi dua ya. Nggak boleh. Nggak boleh kita punya prasangka buruk ya. Ya nggak? Nih, gue punya contoh kasus. Kalian punya barang bukti kalau tetangga kalian itu semalam maling motor. Terus yang kalian lakukan melapor polisi atau kalian memprovokasi tetangga yang lain dan menghasut tetangga lain untuk membunuh tetangga yang maling tadi. Ya lapor polisi lah. Nah kalau si Babe Aldo ini kalau mau disamakan dengan kasus tadi, dia nggak lapor polisi. Malah dia sibuk provokasi dan menghasut orang-orang lain. Jadi sampai di sini kesimpulannya sudah jelas ya. Kalau si Babe Aldo ini tidak lebih dari hanya sekedar memprovokasi dan menghasut orang-orang untuk yang menolak vaksin tadi. Dan Babe Aldo sendiri menyebutkan Kementerian Kesehatan adalah sarang mafia. Dan jika memang Babe Aldo tidak bisa membuktikannya, bisa dianggap dia telah melakukan pemfitnaan dan pencemaran nama baik. Sementara data yang disebutkan tadi masih harus dibuktikan kebenarannya. Benar nggak Wan-Wan? Gunakan selalu akal sehat karena dengan akal sehat kalian akan lebih mudah membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Setuju nggak? Salam cinta, Indonesia.